Melanjutkan dialog kita dalam Jurnal Pagi dengan topik tertibkan lembaga survei. Masih bersama Bapak Andrinov Caniago. Pak Andrinov, ini berkaitan karena ramainya juga pada saat Pilpres seperti itu. Apakah ada kemungkinan lembaga survei bisa dimasuki oleh tim ses? Sangat mungkin ya, oleh tim ses atau pemesan ya, kandidat atau partai itu sangat-sangat mungkin. Ya. Sejauh ini ada sejarah seperti itu? Yang pembuktian konkret belum dilakukan karena kalau di Persepi memang belum ditemukan kasus yang perlu ditindaklanjuti. Ya, tapi untuk sekarang ini ya perlu ditindaklanjuti. Ya. Karena sudah menimbulkan keresahan itu tadi. Menimbulkan keresahan gitu. Okay. Nah, pertama tentu dilihat adanya indikasi dari hasil survei atau quick count mereka yang menyimpangnya agak jauh dari yang rata-rata begitu. Nah itu indikasi awal. Nah apakah betul itu adalah lembaga survei yang abal-abal? Ya memang harus dilakukan pemanggilan, dilakukan audit. Oke. Ya. Nah terkait dengan abal-abal, untuk antisipasi lahirnya lembaga survei abal-abal itu seperti pertama memang harus mempelajari track record mereka ya. Bagaimana? Apakah mereka sering memunculkan data-data yang aneh atau menyimpangnya jauh? Ya. Ini maaf, itu salah satu dari 3 lembaga di televisi yang satu yang memenangkan pasangan nomor 1 itu beberapa kali menurut catatan saya ya memang sering memunculkan data yang aneh, bahkan di penjelasan metodologi. Misalnya begini, dikatakan sampel berjumlah 2118 tersebar di 2.640 desa kelurahan. Ya, ini kan aneh. Jumlah desa kelurahan lebih banyak dari jumlah sampel. Itu bagaimana ceritanya? Kemudian dari hasilnya, pernah lembaga ini di tahun 2008 akhir ya hasilnya lain sendiri, jauh ya. Jadi di situ dikatakan PDIP dapat 37, sekian persen, akan dipilih oleh 37, sekian persen, kemudian Demokrat 20 berapa ya, dan seterusnya Golkar. Nah anehnya P3 nggak dapat suara sama sekali, PKB nggak dapat suara sama sekali gitu. Nah dilihat survei-survei lembaga lain nggak, ya Demokrat dapat sekitar 24, 25, kemudian berikutnya Golkar sekitar 20, PDIP dan seterusnya. Jadi ada hal yang nggak masuk akal ketika itu pilihan masyarakat terhadap partai itu tinggi sekali, kemudian ada partai yang dapat nggak dapat sama suara sama sekali. Gitu. Penertibannya seperti apa kalau begitu? Penertibannya kalau itu anggota ya langsung dipanggil, diundang. Ya, jadi di Persepi sudah pernah dilakukan pemanggilan, lalu itu yang datang 1, 3 yang dipanggil 1, kemudian ditemukan cuma hal kecil, hanya memang memerlukan klarifikasi, dan klarifikasi itu juga memuaskan Dewan Etik. Ya. Nah yang lain itu tidak datang, tapi kemudian yang tidak datang itu berkembang ya mengajukan tantangan, tapi akhirnya mereka terbukti salah dan membubarkan diri sendiri. Membubarkan diri ya. Mereka gentle, fair mereka. Mengaku ya. Satu lagi ya lembaga yang ya salah itu yang sekarang sampai sekarang masih eksis dan masih belum berubah seperti itu. Berarti tadi ada 31 ya yang terdaftar. Iya, kalau saya tidak salah ingat ada sekitar 31 ya. Oke. Lalu sebetulnya sanksi tadi kita sudah berbicara bahwa paling jauh adalah memang dikeluarkan dari keanggotaan. Dikeluarkan dan diumumkan ke publik. Tapi sejauh ini langkah paling jauhnya apa sih yang pernah diberikan sanksi? Memanggil. Ada kayak mau meminta klarifikasi. Oh, baru sampai tahap klarifikasi saja. Ya, itu dulu di tahun 2009. 2009. Tapi setelah itu hasil klarifikasi oke, Dan? Ya, tidak aja. Tapi ada memang kita lihat anggota ini di salah satu pilkada memang menimbulkan masalah, tapi kemudian kita baca ya sebetulnya nggak serius masalahnya, ya kita pantau aja. Kita pantau saja. Sebenarnya Pak, apa sih makna sesungguhnya dari penelitian atau survei itu? Oh, sangat-sangat berguna, tapi memang harus dijelaskan fungsi, posisi, batasan-batasnya tentu harus ditegaskan. Ya, survei atau quick count itu adalah alat rekam sementara ya, untuk tentu tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan. Itu jelas. Itu diakui
disepakati oleh semua lembaga survei dan pelaku survei, ya, para penelitinya gitu. Nah, memang kadang-kadang dipelintir, ya, seolah-olah wah ini mau hasil wah harus jadi rujukan, tapi tidak pernah. Kalau orang yang mengerti soal survei itu tidak akan pernah mengklaim bahwa itulah yang benar. Nah, inilah yang harus jadi acuan, itu tidak benar. Sebenarnya sudah jelas posisi fungsinya, ya. Kemudian ya kalau umpamanya ada masalah, ya prosedurnya ya itu silakan nanti dimintain klarifikasi, diminta atau kalau memang makin serius masalahnya silakan diaudit, ya. Nah, audit itu sampai ke audit lapangan. Ya, Singkatnya, apa sih harapan untuk kedepannya dengan ada kasus seperti ini? Ya sebenarnya masalahnya nggak begitu rumit, ya, asal ditempuh proses penegakan kode etik bagi lembaga yang terindikasi aneh, ya nggak akan ada masalah. Bisa berlanjut ke proses hukum mungkin? Nah, itu nanti kalau umpamanya ada pidana, ya tentu ya urusan penegak hukum, ya. Nah, dalam hal ini ya itu sudah menjadi domain KPU dan Bawaslu saya rasa, ya, kalau umpamanya terjadi hal yang merugikan kepentingan umum, kepentingan masyarakat dalam masa pemilu itu. Gitu. Nah, jadi dalam hal ini kita memang ya harus bersama-sama KPU maupun perhimpunan survei dengan dewan etiknya itu untuk sama-sama segera menindaklanjuti, karena jangan sampai ini menimbulkan masalah yang lebih besar. Amin lah kalau gitu. Semoga lembaga survei tertib terus setelah karena jelas ini bermanfaat kok untuk demokrasi. Terima kasih sekali di Studio Berita 1, Pak Andrinov. Demikian dialog kita dalam Jurnal Pagi mengenai penertiban lembaga survei. Tetaplah bersama kami untuk informasi menarik lainnya.